NATO telah mengumumkan rencana untuk secara dramatis meningkatkan pasukannya. Ini karena Rusia terus menimbulkan ancaman yang meningkat dan substansial terhadap keamanan Eropa. Oleh karenanya NATO tengah membangun kekuatan dengan mengumpulkan lebih dari 300.000 pasukan. Memang ada berapa banyak pasukan yang dimiliki Rusia? Dilansir dari Express.co.uk, pada Sabtu 2 Juli, militer Rusia terdiri dari sukarelawan dan wajib militer, sehingga jumlah pasukannya sekitar 1,3 juta setiap tahunnya. Informasi bervariasi, tetapi menurut pelajak pertahanan Global Firepower, kekuatan militer Rusia menempati urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Secara total, Rusia memiliki 850.000 personel aktif dan 250.000 cadangan, setara dengan sekitar 1.350.000 secara keseluruhan. Keseimbangan Militer Institute Internasional untuk Studi Strategis memperkirakan jumlah personel aktif yang tersedia untuk Rusia sekitar 900.000. Sementara Angkatan Bersenjata memperkirakan negara itu memiliki sekitar 1.154.000. Sial Facebook juga mencantumkan Rusia memiliki sekitar 850.000 personel aktif dan membagi kekuatannya menjadi 300.000 pasukan darat, 40.000 pasukan lintas udara, 150.000 angkatan laut, 160.000 pasukan luar angkasa, 70.000 pasukan roket strategis. Diperkirakan ada sekitar 20.000 pasukan operasi khusus, sekitar 100.000 personel berseragam lainnya, komando dan kontrol cyber, dukungan logistik keamanan, dan sekitar 200-250.000 pasukan penjaga nasional federal. Pasukan darat Rusia menurut Global Firepower, Rusia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pasukan darat terbesar melebihi AS. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 12.420 tank, 30.122 kendaraan lapis baja, 6.574 artileri self-propelled, 7.571 artileri yang ditarik, dan 3.391 proyektor roket. Kekuatan Angkatan Laut Rusia, Armada Angkatan Laut Rusia diperkirakan menempati peringkat kedua di dunia, tepat di belakang Cina, dengan total 605 kapal. Negara ini dikatakan memiliki 70 kapal selam, 15 kapal perusak, 11 frigat, 86 korvet, 59 kapal patroli, dan 49 kapal perang kapal selam. Tapi Rusia hanya memiliki satu kapal induk, yaitu Laksamana Kuznetsov. Kekuatan udara Rusia dengan jumlah total pesawat Rusia mencapai 4.173. Kekuatan udara Rusia menempati peringkat kedua. Mereka memiliki 772 pesawat tempur garing pencegat, 739 pesawat serang khusus, 445 pesawat angkut, 20 kapal tanker, 132 untuk misi khusus, 1.543 helikopter, 544 helikopter serang, dan 522 pesawat peladi. Terakhir, Rusia terdaftar sebagai negara yang memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dengan perkiraan pasukan 6.400 hulu ledak. NATO yang merupakan kumpulan negara sedikit melebihi kekuatan Rusia dengan pasukan yang terdiri dari sekitar 1.346.400 personel. Sekitar 165.000 diantaranya dikerahkan dengan 799.500 cadangan menunggu siaga. Rusia akan memberikan pasangan senjata kepada Belarusia, adapun senjata tersebut yakni rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dilansir dari Al Jazeera, rudal tersebut dipasok setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengeluh tentang penerbangan Fakta Pertahanan Atlantik Utara bersenjata nuklir yang mendekati perbatasan Belarusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pengumuman tersebut pada hari Sabtu 25 Juni. Hal tersebut disampaikan saat Putin menerima pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow. Dalam beberapa bulan mendatang, kami akan mentransfer sistem rudal taktis Iskander M ke Belarusia yang dapat menggunakan rudal balistik atau rudal jelajah dalam versi konvensional dan nuklirnya, kata Putin dalam siaran di televisi Rusia pada awal pertemuannya dengan Lukashenko di St. Petersburg, dikutip Selasa 28 Juni. Pada pertemuan itu, Lukashenko menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan agresif, konfrontatif, dan penjijikan dari tetangga Belarusia, Lituania, dan Polandia. NATO klaim persiapan konflik dengan Rusia sejak 2014, tambah pasukan tentara hingga ekstra pengeluaran militer. Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara, Jens Stoltenberg, mengatakan kepada wartawan pada Rabu 29 Juni bahwa peningkatan pengeluaran militer dan peningkatan jumlah penempatan pasukan di Eropa Timur sejak 2014 dilakukan untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia. Berbicara setelah pertemuan anggota NATO dan negara-negara mitra di Madrid, Stoltenberg menuduh Moskow menggunakan kekuatan di Donbas Timur sejak 2014. Meskipun fakta bahwa pasukan Kiev telah menembaki kota-kota di wilayah itu sejak Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk menyatakan kemerdekaan dari Ukraina tahun itu. Namun demikian, Stoltenberg mengatakan bahwa blok militer pimpinan AS memutuskan pada 2014 untuk mulai meningkatkan kekuatannya di Eropa Timur. Kenyataannya juga kami sudah mempersiapkan ini sejak 2014, ujarnya. Itulah alasan mengapa kami meningkatkan kehadiran kami di bagian timur aliansi, mengapa sekutu NATO mulai berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan.
Dan mengapa kami meningkatkan kesiapan lanjutnya? Menurut angka NATO anggota blok Eropa dan Kanada telah meningkatkan pengeluaran militer mereka antara 1,2% dan 5,9% setiap tahun sejak 2014, namun hanya 10 dari 30 negara NATO yang saat ini memenuhi target blok menghabiskan 2% dari produk domestik bruto untuk pertahanan. Perang dengan Rusia, pakar militer Cina ungkap hal ini. Aliansi militer NATO telah dikritik karena tidak dapat melindungi semua anggota jika terjadi perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan oleh seorang pengamat militer dari Tiongkok yang menyebut ada negara yang bakal menjadi tumbal NATO jika berperang dengan Rusia. NATO akan mengorbankan 3 negara Eropa jika pecah perang dengan Rusia. Komentar di atas dibuat oleh kolumnis untuk edisi Global Times China, termasuk Zhang Hui dan Wang Hengyi. Pemerintah Biden secara aktif melobi sekutu Eropa minggu ini untuk mendukung Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Untuk tujuan ini, pertemuan puncak NATO diadakan di Madrid, di mana AS bermaksud untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Barat seharusnya bersatu melawan Rusia. Namun tidak demikian kenyataannya. Analis Cina percaya bahwa di bawah upaya persatuan tampak yang masih memunculkan perpecahan yang tidak dapat diatasi di antara 30 anggota NATO. Mengenai bagaimana menanggapi krisis Ukraina, sebagai pemimpin blok militer, AS akan mencoba mempertimbangkan kepentingan anggota NATO yang berbeda. Tetapi aliansi yang dipimpin Washington itu akan mengorbankan beberapa negara, tulis surat kabar Cina itu. Washington mengatakan bahwa mereka mencoba menggunakan Eropa dengan bantuannya untuk mempromosikan kebijakan permusuhan terhadap Rusia. Namun negara-negara seperti Prancis dan Jerman menganjurkan otonomi strategi dan memiliki pandangan berbeda tentang tatanan keamanan global dari AS. Jadi AS dengan tegas ingin memperpanjang konflik Ukraina, sementara para pemimpin Eropa, pendiri NATO, sebaliknya ingin mengakhiri krisis sesegera mungkin. Tulis surat kabar Global Times pada saat yang sama. Beberapa negara Eropa Timur menunjukkan sikap berbahaya dalam hubungan mereka dengan Rusia, yaitu Polandia dan 3 negara Baltik. Menurut Lucy, yang seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Cina, NATO prihatin karena konflik ini bisa meluas ke luar Ukraina. Menurut pakar Tiongkok Song, daerah paling berbahaya kedua adalah Baltik karena Lithuania, Latvia, dan Estonia telah berulang kali meminta NATO untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah mereka. Selain itu, Lithuania mengambil langkah yang sangat berbahaya dengan memblokir aliran barang ke Kaliningrad, mendorong Rusia untuk mengancam akan merespons dengan cara yang paling parah. Pada saat yang sama, pakar Rusia mengatakan bahwa sulit bagi negara-negara NATO yang memimpin untuk memperjuangkan 3 negara Baltik jika mereka memprovokasi konflik militer dengan Federasi Rusia. Lucy yang berargumen bahwa sebagai gantinya koalisi akan memberikan dukungan militer ke Lithuania, Latvia, dan Estonia dengan cara yang sama seperti yang saat ini diberikan kepada Ukraina. Bak buka kartu sendiri, jika NATO benar-benar musuh Rusia, siapa sangka organisasi militer itu sudah rencanakan perang dengan Rusia. Sejak 2014, apa alasannya? Awal tahun 2022, dunia dihebohkan dengan dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina. Perang itu dimulai ketika Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 mengatakan dalam pidatonya mengenai pendeklarasian operasi militer khusus di Ukraina. Sejak saat itu, Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan adanya ledakan di sejumlah kota besar di Ukraina. Ratusan korban tewas dan luka-luka pun berjatuhan. Meski Rusia memulai serangan awal tahun ini, setelah situasi terus memanas di wilayah tersebut, rupanya organisasi militer NATO telah bersiap untuk perang sejak beberapa tahun lalu. Melansir RT.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa persiapan telah dilakukan sejak 2014 dengan peningkatan pengeluaran militer dan peningkatan jumlah penempatan pasukan di Eropa Timur. Disebut hal itu untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia.